Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Hajah Kurniawati. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang karakter pendidikan IPS dan landasan filosofis pendidikan IPS. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Pertama, karakter pendidikan IPS di SD. Kajian IPS berfokus pada kehidupan manusia dengan sejumlah aktivitas sosial. Materi pendidikan IPS berasal dari disiplin ilmu-ilmu sosial yang kemudian dipadukan dan tidak terpisah-pisah dalam disiplin ilmu. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pengembangan pendidikan IPS, di setiap jenjang pendidikan memiliki perbedaan karakteristik yang tertentu, disesuaikan dengan perkembangan dan usia peserta didik. Untuk mengetahui karakter pendidikan IPS, kita dapat melihat karakternya dari berbagai pandangan yang diantaranya adalah dilihat dari segi yang pertama, materi dan strategi penyampaiannya. Yang pertama ada materi IPS. Pembelajaran IPS pada hakikatnya adalah menelaah interaksi antara individu dan masyarakat dengan lingkungan, yaitu fisik dan sosial budaya. Menurut Mulyo Cokrodikario, materi IPS digali dari segala aspek kehidupan taktis di masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS yang merupakan masyarakat sebagai sumber dan objeknya merupakan suatu bidang ilmu yang tidak berpijak pada kenyataan. Ada 5 sumber materi IPS, diantaranya yang pertama, segala sesuatu yang terjadi di sekitar anak seperti di keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai lingkungannya lebih luas dengan berbagai permasalahannya. Yang kedua, kegiatan manusia seperti mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. Yang ketiga, lingkungan geografis dan budaya, segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat pada lingkungan sekitar sampai lingkungan luas. Dan yang keempat, kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. Kelima, anak sebagai sumber materi, meliputi berbagai jenis dari segi makanan, pakaian, permainan, keluarga, dan lainnya. Dengan demikian, masyarakat dan lingkungan dijadikan sebagai sumber belajar dan sekaligus laboratorium ketika pembelajaran IPS berlangsung. Kedua, ada strategi penyampaian pengajaran IPS. Sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi, disusun dalam urutan anak atau diri sendiri, keluarga, masyarakat, kota, wilayah, negara, dan dunia. Tipe kurikulum tersebut didasarkan pada asumsi-asumsi bahwa anak pertama-tama dikenalkan atau perlu memperoleh konsep yang berhubungan dengan lingkungan atau diri sendiri, serta secara bertahap dan sistematis bergerak dalam lingkungan konsentrasi keluar dari lingkungan tersebut, kemudian mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi unsur-unsur dunia yang lebih luas. Gambar kelas rendah dan kelas tinggi. Seperti yang kita ketahui, karakteristik anak SD kelas rendah maupun kelas tinggi memiliki perbedaan. Oleh karena itu, guru dalam merancang pembelajaran IPS harus dapat membangkitkan siswa atau peserta didik dengan penyampaian yang menarik dan bervariasi. Tentunya juga harus menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Yang selanjutnya adalah materi tentang landasan pendidikan IPS. Landasan filosofis memberikan gagasan pemikiran mendasar yang digunakan untuk menentukan objek kajian domain yang menjadi kajian pokok dan dimensi pengembangan pendidikan IPS sebagai disiplin ilmu. Aspek ontologi
teknologis atau bersifat konkret, bagaimana cara, proses, atau metode membangun pendidikan IPS sehingga dapat menentukan pengetahuan mana yang dianggap benar, sah, valid, atau terpercaya. Aspek epistemologis atau hakikatnya rasional, tujuan dan manfaat dari pendidikan IPS ini, aspek aksiologis, nilai bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Landasan filosofis pendidikan IPS. Landasan filosofis guru IPS dalam perubahan zaman. Perkembangan zaman menuntut perubahan sosial di semua lapisan masyarakat, kemajuan informasi dan teknologi global, rambah negara maju dan negara sedang berkembang termasuk di Indonesia saat ini. Untuk mengimbangi perkembangan dan kemajuan tersebut, profil guru harus mampu melakukan seleksi aneka kecenderungan peserta didik dalam mengarahkan proses pembelajaran pendidikan IPS. Guru harus pandai memanfaatkan sumber-sumber informasi dari media massa modern dan peralatan teknologi pembelajaran, tetapi tetap dalam koridor kurikulum yang dipakai saat ini. Guru senantiasa mengikuti perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi. Secara sadar atau tidak, guru ikut aktif dalam tatanan kerja masa transisi yang sedang populer saat ini. Dalam kemajuan belajar melalui informasi teknologi, paling tidak guru harus dipertautkan kembali dalam keterlibatan filosofis atau filsafat yang berkembang khususnya dalam bidang pendidikan. Ada dua aliran filsafat ekstremitas, yakni sikap reaksioner atau hati-hati dan takut pembaharuan, dan sikap radikal sangat mendukung pembaharuan. Menyikapi hal itu, guru dapat menempati salah satu dari 4 titik utama yang terletak di antara dua ekstremitas tersebut, yaitu yang pertama, perennialisme. Ini berdasarkan keyakinan adanya kebenaran yang bersifat abadi dan mutlak. Sehubungan dengan itu, sekolah bertugas membantu peserta didik menemukan kebenaran-kebenaran tersebut. Paham ini berakar pada filsafat Thomas Aquino. Dan yang kedua, esensialisme, berisi paham bahwa ada hakikat minimum tertentu yang harus dipertahankan sekolah. Hakikat tersebut dapat berubah-ubah dalam rentangan zaman, tetapi untuk masa tertentu hakikat itu merupakan endapan dari pengetahuan dan kebijaksanaan yang berasal dari masa lampau. Inilah yang perlu diestafetkan kepada generasi sekarang di sekolah. Dan yang ketiga adalah progresivisme, bertalian dengan paham John Dewey tentang paham pragmatisme, di mana penyelidikan sesuatu harus dilakukan secara ilmiah. Dalam hal itu, sekolah merupakan pendahuluannya. Dan yang keempat, rekonstruksionisme. Meskipun paham ini mirip dengan progresivisme, akan tetapi lebih maju lagi karena secara konkret ini lebih mendekati tujuan yang diidamkan oleh progresivisme. Karena itu sekolah diharapkan menjadi pelopor usaha pembaharuan masyarakat. Yang kedua, landasan filosofis pengembangan kurikulum pendidikan IPS. Penyusunan kurikulum pendidikan IPS di SD, langkah awalnya didasarkan pada penempatan landasan filsafat. Apa yang akan digunakan? Perlu ditekankan bahwa landasan filosofis yang akan digunakan harus sesuai dengan corak budaya masyarakat. Pendidikan IPS di SD merupakan suatu sintetik antara disiplin ilmu pendidikan dan disiplin ilmu sosial, maka pengembangannya diarahkan untuk tujuan pendidikan khususnya berdasarkan pendidikan dasar. Pada tahap penyajian harus disesuaikan dengan landasan edukatif pendidikan IPS di SD. Artinya, materi yang diberikan harus dilakukan proses penyederhanaan dengan mempertimbangkan psikologis atau tingkat kematangan peserta didik. Berdasarkan uraian ini, faktor dan unsur yang terkandung dalam pendidikan IPS bermuara pada tujuan, di mana tujuan itu meliputi pengembangan intelektual, kemampuan individual, serta peranannya dalam masyarakat. Dalam tradisi pengembangan kurikulum pendidikan IPS SD di Indonesia dipengaruhi berbagai aliran filsafat. Di antaranya, yang pertama ada aliran filsafat esensialisme. Kecemerlangan ilmu harus menjadi kepedulian
kepedulian setiap generasi, sebab hanya melalui penguasaan ilmu, masyarakat akan berkembang. Pengaruh pemikiran filsafat ini adalah pendidikan IPS disajikan secara terpisah dengan keilmuannya itu sendiri. Dan yang kedua, memandang bahwa sasaran utama sekolah adalah memperkenalkan peserta didik pada karakteristik dasar alam semesta yang sudah mapan dengan cara mewariskan budaya yang sudah berkembang sepanjang zaman, menempatkan peserta didik sebagai peserta yang menerima warisan nilai yang ditransmisikan guru. Yang kedua, aliran filsafat eklektikisme. Aliran ini merupakan perpaduan antara pandangan esensialis dengan campur tangan kepentingan pendidikan IPS SD dikembangkan tidak secara terpisah, melainkan dikembangkan dalam bentuk pendekatan korelasi dan terpadu. Pendekatan yang demikian memberikan kemungkinan yang lebih luas dari peserta didik untuk memperhatikan apa yang terjadi di masyarakat sekitar, tanpa kehilangan wawasan keilmuannya. Aliran filsafat perennialisme, artinya pengembangan intelektualisme, didasarkan dan ditunjukkan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur bangsa, berbicara tentang keagungan dan kejayaan bangsa, menghendaki adanya pewarisan nilai dan dari generasi ke generasi, menekankan pada transfer of culture, pembelajaran yang dianggap sebagai implementasi kurikulum yang melibatkan guru dan peserta didik dalam proses interaksi dalam konteks sosial budaya, terutama menyangkut masalah komunikasi antara pihak-pihak terkait dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, aliran filsafat progresivisme. Menurut filsafat pendidikan ini, tujuan utama sekolah adalah untuk meningkatkan kecerdasan praktis dan membuat siswa lebih efektif dalam memecahkan berbagai masalah yang disajikan dalam konteks pengalaman siswa pada umumnya. Menurut pandangan ini, pengembangan pembelajaran harus memperhatikan kebutuhan individual yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif sebagai warga negara dewasa, terlibat dalam pengambilan keputusan dan dimiliki kemampuan memecahkan masalah. Dan yang kelima, aliran filsafat rekonstruksi sosial. Aliran ini memandang pendidikan sebagai wahana untuk mengembangkan kesejahteraan sosial. Sekolah harus diarahkan pada pencapaian tatanan demokratis yang mendunia. Secara filosofis, seorang konstruksionis yakin bahwa teori pada puncak yang tidak terpisahkan dari latar belakang sosial dalam suatu era kesejahteraan tertentu. Dengan demikian, pikiran adalah sebuah produk dari kehidupan di sebuah masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu pula. Oleh karena itu, tanpa mengabaikan nilai-nilai masa lalu, aliran ini menghendaki agar setiap individu dan kelompok masyarakat mampu mengembangkan pengetahuan, teori atau pandangan tertentu yang paling relevan dengan kepentingan mereka melalui pemberdayaan peserta didik dalam proses pembelajaran guna memproduksi pengetahuan baru. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan oleh teman-teman semuanya bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.